ukuran layak itu bagaimana Tuhan memframing kita. Untuk naik ke panggung itu, saya harus mungkin sikut orang lain. Jelek ke gereja mungkin udah jadi rahasia umum gini-ginian. Nah, selama kamu disiplin diri kamu, saya akan temenin kamu. Saya akan temenin makan siang, saya akan ngopi bareng kamu. Kalau perlu dinner kita bareng. Saya akan temenin kamu sampai kamu pulih. Seringkali kan waktu kita boring, kita kecapean dan lain sebagainya, kita mau effort pakai kekuatan sendiri kan. Halo, pada hari ini kita kembali lagi dalam podcast Perfect Tense. Kali ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah kita ada Pastor J.C. Lantang. Apa kabar, Pastor? Baik-baik, Pastor Gayus. Luar biasa. Welcome to Surabaya, thank you udah datang. Thank you banget. Kita bakal nyantai tapi serius, Pastor. Yes. Karena untuk menghemat waktu kita mau langsung ke pertanyaan pertama. Ya. Oke, Pastor. Menurut Pastor apa sih ukuran kita layak melayani Tuhan? Karena banyak orang berkata, kamu udah gini nih, makanya kamu nggak layak lagi. Nah, mungkin ada teman-teman yang pengen denger nih, apa nih ukuran layaknya seseorang untuk melayani Tuhan? Silakan, Pastor. Oke, kalau dari saya sih ukuran layak itu bagaimana Tuhan memframing kita. Karena kita sudah dilayakkan, bukan mengerjakan sesuatu untuk jadi layak. Nah, ini pemikiran ini yang sangat-sangat berbahaya kalau kita berpikir kita harus bikin sesuatu, lalu baru kita jadi layak. Ya. Akhirnya lahirlah orang-orang yang muka dua. Ya, musuhnya Batman, Two Faces. Oke. Ya, jadi lahirlah orang-orang yang jago dalam hal kemunafikan, jago dalam acting dan lain sebagainya, karena mereka berpikir untuk dapetin sebuah kelayakan. Misalnya contohnya kita di gereja ya, untuk naik ke panggung itu, saya harus mungkin sikut orang lain, jelekin orang lain demi saya yang kelihatan bagus. Demi saya yang kelihatan bagus. Ya, demi saya yang kelihatan lebih bagus dari yang lain, seperti itu. Dan hal-hal ini terjadi sudah cukup lama ya, Yeah. Dan kita mungkin di gereja mungkin udah jadi rahasia umum gini-ginian. Dan itu karena waktu saya pelajari, itu karena kita punya pemikiran seperti itu. Kita harus do something untuk akhirnya dapat kelayakan itu tersendiri. Seharusnya kita merubah cara kita berpikir bahwa kita hidup itu menurut framingnya Tuhan. Tuhan sudah melayakkan kita. Dan ini ada kan di Zakaria 3 waktu Yosua itu bajunya kotor dan didakwa sama iblis. Tapi akhirnya Tuhan bilang sama malaikat, ganti pakaiannya jadi pakaian pesta. Ternyata layak semua orang di hadapan Tuhan. Seperti itu. Kalau kita lebih dalam lagi, ada case seseorang itu jatuh dalam dosa, lalu dia datang kepada pemimpin rohaninya. Tetapi pada saat datang ke pemimpin rohani, bukannya diberikan pertolongan untuk diangkat lagi, tetapi malah dihakimi dan tadi kamu udah nggak layak melayani. Nah, orang-orang seperti ini pasti banyak yang kejadian. Kalau ada orang seperti ini, pesan Pastor JC apa? Pesan saya sih buat dua-duanya ya, buat orang yang melayani sama pemimpinnya. Jadi begini, orang-orang yang tiba-tiba ketahuan atau mengakui bahwa dia bikin salah, pemimpin harus wise. Pemimpin harus bertanya, gimana? Kamu mau terus melayani atau kamu mau disiplin diri kamu dulu? Nah, selama kamu disiplin diri kamu, saya akan temenin kamu. Saya akan temenin makan siang, saya akan ngopi bareng kamu. Kalau perlu dinner kita bareng. Saya akan temenin kamu sampai kamu pulih di hal itu. Seperti itu. Jadi saran saya sih buat dua-duanya. Karena seringkali waktu kita lihat kesalahan dengan standar framing kita yang harus ngerjain sesuatu untuk jadi layak, akhirnya kita jadi seperti itu. Ya, ada yang nggak beres sedikit cut, nggak beres sedikit diskors, ya, dan tanpa didampingi, tanpa pendampingan. Betul. Dan ini bahaya banget, membuat akhirnya jadi orang jadi pahit, nggak bisa bounce back imannya kembali kepada Tuhan Yesus. Malah terhilang, malah nggak mau ke gereja dan seterusnya. Wow. Kalau boleh saya teruskan, tapi di satu sisi, Pastor, ada orang-orang yang memandang rendah kasih karunia Tuhan, grace itu, dengan berkata nggak apa-apa kok, gua jatuh, toh Tuhan sayang sama gua. Tetapi dengan mindset bahwa gua nggak mau berubah, udah gini aja, itu gimana, Pastor? Oke, orang yang menyalahgunakan kasih karunia, yang berpikir bahwa oh saya diampuni bikin dosa aja terus
itulah orang-orang yang tidak mengerti kasih karunia sebenarnya. Ya, ya. Mereka ambil kasih karunia cuman sepenggal-sepenggal, tidak dipelajari, akhirnya jadi seperti itu. Menyalahgunakan kasih karunia. Ya. Seharusnya kalau kita benar-benar mengerti kasih karunia, kita nggak pengen bikin dosa. Karena nggak pengen sama nggak mau kan beda. Ya. Nggak mau cuman apa tuh istilahnya, pencitraan. Oh gue nggak mau. Tapi nggak pengen itu nggak perlu diomongin, kita udah nggak pengen. Ya. Gitu kayak Jesse Lantang ditawarin Swike misalnya. Saya nggak pengen. Ngebayangin dia hidup, udah nggak pengen. Gitu loh, udah nggak pengen. Okay. Tapi kalau nggak mau, seringkali kan cuma pencitraan kan. Gue nggak mau. Tapi sebenarnya mau. Lain waktu bakal mau. Bisa mau satu kali. Tapi nggak pengen, udah deh. Yang namanya nggak pengen tuh nggak pengen. Oke. Tetapi Pastor, apakah bisa dikatakan bahwa orang-orang yang seperti ini bisa dibilang bahwa mereka sebenarnya belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebenarnya, karena mereka sebenarnya tidak mengerti apa arti salib itu bagi dia. Oke, nah ini menurut Pastor gimana? Ini menarik banget karena begini, banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka tidak percaya apa yang Yesus sudah lakukan buat mereka. Cuman terima Yesus saja, cuman ganti agama, ya gampang lah di mana-mana kayak begitu. Tapi kita mengerti His first coming. Itu butuh effort, butuh kita jadi murid, butuh belajar dan lain sebagainya. Nah kita first coming aja nggak ngerti, kita ributin second coming sekarang. Minta seminar lah, apalah, akhir zaman lah. Lo first coming dulu dibahas. Dimengerti dulu kenapa dia datang, kenapa sampai dia mau mati. Itu saking sayangnya dia sama kita semua. Wow. Begitu. Wow. Dan menurut saya Pastor, kalau kita mengerti mengenai first coming tadi, maka kita bisa tahu kok alasannya kenapa kita ke gereja, kenapa kita mengasihi orang dan lain-lain. Jadi menurut saya thank you banget Pastor bahwa hal itu penting banget untuk kita mengerti. Yes. Nah, tantangan berikutnya adalah kalau kita sebagai anak Tuhan, maka kita dituntut untuk menghasilkan buah. Salah satu buah yang harus kita perlihatkan yaitu kita melayani Tuhan. Tetapi efeknya adalah banyak sekali anak-anak Tuhan yang jago di rumah Tuhan, jago di gereja, superstar di gereja. Satu gereja memandang bahwa dia adalah malaikat, tetapi role-nya di luar gereja amburadul. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu, istri, sebagai anak, gitu ya. Hal yang menarik adalah kita lebih tunduk kepada ayah rohani kita dibanding dengan ayah kita di rumah. Gimana tuh Pastor mengenai hal itu? Oke, yang saya temukan gini, banyak orang Kristen punya fenomena waktu tubuhnya setelah jadi hamba dosa, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia berbalik dari dosa. Dia langsung mau lompat ke hal yang spiritual. Ada yang dilewatin, ada yang di skip, anak-anak sekarang bilang. Namanya jiwa. Jiwanya di skip, langsung mau rohani. Dan tanpa orang-orang ini sadari, kelihatannya rohani, tapi masih sakit jiwa. Karena banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi waktu dia masih bergelut dengan dosa. Itu banyak peristiwa yang menyakitkan mungkin. Yang mengecewakan, bikin kepahitan dan lain sebagainya. Itu kan menyerang jiwa orang tersebut. Nah ini nggak diberesin. Makanya saya dengan tim di Jakarta lagi collab dengan banyak psikolog. Psikolog untuk membahas masalah-masalah ini. Jangan kita cuma ribut soal mental health, tapi kita nggak ngerti cara memperbaikinya. Gitu. Jadi ini jangan sampai di skip jiwa ini. Jiwa ini mesti dibenahi benar-benar. Karena di dalam jiwa tuh ada dua elemen kan, ego sama self. Makanya Yesus bilang kalau mau ikut aku deny yourself, bukan your ego. Karena ego itu tempat isinya kecewa, kepahitan, itu ego. Dan akhirnya self ini keganti sama ego. Nah makanya waktu dikasih hal-hal rohani, egonya masih tinggi, bukan self yang kepenuhan Kristus, jadi bahaya. Makanya hal-hal itu terjadi. Di gereja kayaknya gimana, tapi kok di rumah begini, kok di kantor begitu, kok di sekolah gitu, kok di kampus begitu. Nah, kita menemukan ternyata banyak orang Kristen yang rohani tapi sakit jiwa. Nah, sampai saya berpikir, kalau dia jago di gereja, apa mungkin memang dia merasa diterima
merasa dihargainya di gereja ya. Tapi di rumah dia tidak mendapatkan panggung itu. Gitu. Ini bagaimana? Apakah memang dia masih dalam stage jiwa tadi, sakit jiwa tadi? Ya, kalau seperti itu mungkin ini case yang berbeda. Jadi gereja bagus jadi tempat penerimaan. Jadi orang-orang ini yang mungkin nggak merasa diterima, dibuang di rumah, di masyarakat, diterima oleh gereja. Tapi yang mesti kita punya adalah yaitu tadi, gimana caranya nggak cuman memuridkan secara rohani, tapi jiwa mereka juga diperbaiki dengan di-equip, dikasih pemuritan, dikasih awareness lah. Maksudnya, ternyata gue masih ini ya ternyata. Orang jadi sadar gitu, ternyata gue selama ini jalan dengan ego gue. Gitu, bukan dengan self yang dipenuhi sama Kristus gitu loh. Seperti itu. Jadi bagaimana berbicara mengenai kitanya dipenuhi oleh Kristus sendiri. Nah, termasuk hamba Tuhan, Pastor. Ini pertanyaan pribadi. Menurut Pastor, apa yang harus ditunjukkan sebagai hamba Tuhan mengenai keteladanan? Karena kita banyak jemaat terutama banyak meneladani kita. Tetapi banyak juga hamba Tuhan tidak menunjukkan keteladanan itu, sehingga tapi dia memilih menunjukkan hal-hal lain gitu ya. Menurut Pastor, sebagai hamba Tuhan sekaligus sebagai masukan buat saya, keteladanan itu bagaimana? Menurut saya keteladanan adalah when we stay true to ourselves. Kita jujur dengan diri sendiri. Kita jadi strong man, strong leader, strong enough to cry, strong enough to sometimes kita bisa lemah dan lain sebagainya. Dan yang paling luar biasa jadi keteladanan adalah waktu kita bisa menjadi apa adanya kita, dengan kekurangan dan kelebihan kita. Seringkali kita waktu jadi hamba Tuhan kita pengennya orang ngelihat kelebihan kita. Tapi kekurangan, nah ini dia justru yang menginspire orang lain. Karena saya menemukan struggle story connects. Orang kalau lagi struggle, gue juga ngalamin loh kayak gitu. Orang bisa kayak gitu, bisa connect. Kalau cuman lebih-lebihnya doang segala macem, ya orang nggak connect apa-apa lama-lama. Jadi menurut saya keteladanan adalah when we can stay true to ourselves. Dan hal itu perlu juga kita dengung-dengungkan karena kayaknya anti gitu. Seorang hamba Tuhan tuh ngomongin kelemahannya dia. Bahkan kesaksian tentang kelemahan pun selalu anti. Makanya saya bersyukur banget semakin hari semakin mengerti mengenai kasih karunia Tuhan, mengenai salib itu, sehingga saya sebenarnya bukan siapa-siapa. Makanya dengan free saya berkata kepada jemaat pada saat khotbah, ini loh, hamba Tuhan juga punya struggle. Yang mana dulu bisa saya akui itu anti banget. Kalau bisa saya malaikat nih, Gabriel kedua nih, supaya bisa dilihat orang wow juga. Pastor Jesse pernah mengalami hal itu? Pernah lewatin fase-fase itu. Saya pernah melewati bahwa yang di panggung itu yang luar biasa. Yang sempurna. Tapi waktu semakin kita melakukan hal itu, semakin kita menemukan banyak orang munafik termasuk yang di panggung. Ya, kita jadi melahirkan orang-orang yang muka dua semuanya, seperti itu. Karena merasa sempurna di atas panggung. Wow. Nah, Pastor Jesse, berbicara mengenai perjalanan pastor, saya pribadi lebih suka untuk nggak ngomongin kesuksesan seorang hamba Tuhan. Tapi saya ingin bertanya kepada Pastor Jesse, apa yang bikin Pastor Jesse setia sampai sekarang melayani Tuhan? Di tengah aku pernah sering dengar podcastnya Pastor, di tengah struggle kehidupan, ups and down, apa yang bikin Pastor setia sampai saat ini? Mungkin yang mendrive aku adalah the good news itself. Kabar baik itu yang selalu hampir tiap hari ada di telinga saya. Jadi kabar baik itu yang jarang ditangkap sama pelayan-pelayan Tuhan. Dan banyak pelayan Tuhan akhirnya jadi kayak politician, jilat sana jilat sini dan lain sebagainya. Nggak stay true to their identities gitu loh. Jadi ini yang saya temukan, dan waktu saya menemukan bahwa God's grace, good news itu adalah hal yang powerful. Itu yang akhirnya mendrive
saya untuk terus setia di ladang ini gitu loh. Iya. Di tengah semua ini itu saingan ini dan lain sebagainya. Iya. Good news bikin orang effort loh. Ya kan? Kayak ada toko tas sale 90%. Kita bersedia loh ngantri. Good news Karena dengar good news gitu loh. Travel fair. Ya, kita mau ngantri gitu loh. Karena dengar good news. Iya. So, saya rasa yang mendrive saya sampai di detik ini adalah that good news from Tuhan Yesus. Pernah merasa, aduh gua bisnis aja deh kayaknya lebih menguntungkan nih daripada babak belur diomongin orang atau apa? Pernah. Saya tuh manusia biasa, jadi pernah boring, pernah exhausted dan lain sebagainya. Tapi again, waktu kita punya framing soal Tuhan Yesus berubah, bahwa kita harus dilayani sama Dia. Yeah. Seringkali kan waktu kita boring, kita kecapean dan lain sebagainya, kita mau effort pakai kekuatan sendiri kan. Gue kayaknya kurang doa puasa nih gue nih. Kayaknya kurang doa pagi. Kita mau effort pakai usaha gitu. Yeah. Kita lupa bahwa Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi ini yang saya lakukan for the past 10 years. Setiap lagi kecapean, saya duduk diem, cuman bilang, Tuhan speak to me. Bukan saya terus yang ngomong. Yeah. Banyak orang gitu kan, Tuhan gini, Tuhan mau ngomong amin. Tuhan juga bingung kali. Ya, saya mau ngomong udah ditinggal gitu loh. Udah mau ngucap. Iya. Gitu. Wow. Jadi ya kuncinya salah satunya adalah adain waktu untuk dilayani sama Tuhan Yesus. Tapi yang paling utama Injil itu ya. Good news itu. The good news itu Pastor. Yeah. Oke. Pastor, pertanyaan terakhir. Menurut seorang Jesse Lantang, pengorbanan Kristus itu artinya apa? Everything. Yesus itu artinya apa? Semuanya. Semuanya. Saya punya prinsip, when we have Jesus, we have everything. Wow. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya segalanya. Dan itu ditangkap sama mafia pajak namanya Sakyus. Ya, dia kembalikan 4 kali lipat. Ya, dan ya kelihatan kan, dia percaya banget kalau saya punya dia, saya punya segalanya. Even apa yang dia punyai dan apa yang dia usahakan, yaitu hartanya, begitu dia punya Yesus, iya, kayaknya nothing semuanya. Nothing semua. Rasul Paulus bisa bilang semua kepintarannya kayak sampah. Bahkan 2 perahu berisi ikan penuh pun nothing pada saat Nothing. Wow. Nothing. Wow. Thank you Pastor. Sama-sama Pastor Gayus. Perjumpaan yang singkat ini di podcast, saya berdoa biar menjadi berkat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, follow Instagram GBI Fit Unlimited dan saksikan podcast Perfect Tense lainnya. Tuhan Yesus memberkati.